Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Putri Marzuki. Saya mahasiswi IAIN Langsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah pengantar manajemen yang berjudul Kekuasaan, Kewenangan, Tanggung Jawab, dan Delegasi. Yang pertama itu ada kekuasaan atau power. Kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang, merubah orang ataupun situasi. Jadi, kekuasaan itu merupakan konsekuensi logis yang muncul dari setiap organisasi, yang di dalam organisasi itu terdapat pimpinan dan bawahan. Faktor yang mendasari kekuasaan itu ada 5, yaitu reward power, coercive power, legitimate power, expect power, dan referent power. Reward power atau kekuasaan untuk memberikan penghargaan. Kekuasaan itu muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan untuk memberikan penghargaan terhadap orang di bawahnya. Misalnya nih contohnya supervisor ingin memberikan penghargaan kepada bawahannya karena kinerjanya bagus. Nah, itu disebut dengan reward power. Yang kedua itu ada coercive power, yaitu kekuasaan untuk memberikan hukuman. Kalau misal coercive power, supervisor mempunyai kekuasaan untuk memberikan hukuman terhadap bawahan yang bekerjanya tidak bagus atau kinerjanya tidak bagus. Yang selanjutnya ada legitimate power atau kekuasaan yang sah. Kekuasaan ini tuh berasal dari posisi atau jabatan resmi seseorang dalam organisasi. Misalnya kayak seorang CEO, dia tuh punya kekuasaan untuk membuat strategi, keputusan. Yang keempat ada expert power, yaitu kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kepakaran. Yang terakhir itu ada referent power, yaitu kekuasaan panutan. Kekuasaan itu berasal dari karisma atau daya tarik seseorang yang diminati oleh sekelompok atau seorang saja. Lalu kewenangan. Kewenangan atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan. Jadi ketika seseorang mempunyai kekuasaan, otomatis dia juga mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu. Di dalam kewenangan ini tuh mempunyai 2 pandangan, yaitu pandangan klasik dan pandangan penerimaan. Pandangan klasik ini merupakan kewenangan yang terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Sedangkan pandangan penerimaan merupakan kewenangan yang timbul hanya jika dapat diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang itu diberikan. Sedangkan pandangan penerimaan merupakan kewenangan yang timbul hanya jika dapat diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Jenis kewenangan itu ada 3, yaitu langsung saja kita bahas. Yang pertama ada kewenangan lini, kewenangan yang terjadi bila terdapat hubungan wewenang langsung antara atasan dan bawahan. Kedua, kewenangan staf, yaitu staf mempunyai hak untuk memberikan saran usulan, jasa, dan pendapat pada manajer lini. Yang terakhir ada kewenangan fungsional, yaitu wewenang anggota staf departemen untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena berkaitan dengan tanggung jawab staf yang spesifik. Di dalam kewenangan juga terdapat konflik lini dan staf. Konflik lini adalah konflik yang terjadi antara mereka yang memiliki kedudukan yang sama atau yang setingkat lini dalam organisasi. Sedangkan konflik staf merupakan konflik yang terjadi antara karyawan yang biasanya memegang posisi komando dengan penjabat staf yang berfungsi sebagai penasehat dalam organisasi. Lalu tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau yang dimilikinya. Persamaan authority dan responsibility merupakan salah satu prinsip organisasi penting bahwa individu-individu seharusnya diberi wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Ketika seseorang sudah memiliki kekuasaan, dia berwenang untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika dia memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu, maka dia juga harus mempunyai tanggung jawab untuk organisasinya. Terakhir adalah delegasi. Delegasi adalah penyerahan wewenang oleh atasan kepada bawahan.
Delegasi ini bertujuan supaya pekerjaan bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Misalnya, ketua jurusan melimpahkan tugas penerimaan mahasiswa baru kepada panitia penerimaan mahasiswa baru. Delegasi mempunyai manfaat tersendiri. Pertama, mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Kedua, memungkinkan bawahan mempelajari sesuatu yang baru. Yang ketiga itu, penyelesaian pekerjaan akan cepat dilakukan. Namun dalam delegasi juga mempunyai kendala. Yang pertama itu, kapasitas staf yang terbatas. Karena kurangnya kapasitas staf membuat pekerjaan yang lain terbengkalai atau tidak dikerjakan. Yang kedua itu, membuat kurangnya tanggung jawab atasan akibat pelimpahan wewenang. Karena sudah enak memberikan wewenang, jadi atasan melupakan tanggung jawabnya. Kunci pokok agar pelimpahan wewenang efektif. Yang pertama, kepercayaan atasan pada bawahan. Kedua, komunikasi terbuka antara atasan dengan bawahan. Ketiga, kemampuan manajer dalam memahami tuntutan pekerjaan dan kemampuan bawahan untuk melakukan pelimpahan yang diberikan oleh pimpinan. Tindakan agar pelimpahan wewenang berjalan efektif. 1. Penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan. 2. Penentuan orang yang layak menerima delegasi. Orang yang layak juga harus ditentukan, karena jika orang salah menerima delegasi tidak akan berjalan lancar. 3. Penyediaan sumber daya yang akan dibutuhkan. Yang terakhir, intervensi pada saat yang diperlukan. Selanjutnya, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merujuk kepada cara pengorganisasian, di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi, kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan. Sedangkan desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan. Terakhir, pada materi kali ini, mendesain pekerjaan atau job design. Desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Di dalam mendesain pekerjaan terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan mekanis, pendekatan biologis, dan pendekatan motivasi. Yang pertama itu pendekatan mekanis. Pendekatan ini didasarkan pada ilmu teknik mesin. Dengan menggunakan pendekatan mekanistik yang juga dirujuk sebagai pendekatan manajemen ilmiah, para perancang kerja berusaha keras untuk merancang pekerjaan sehingga tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan seefisien mungkin. Kedua, pendekatan biologis. Pendekatan ini didasarkan pada biologi dan psikologi. Pendekatan faktor diperhitungkan dalam perencanaan kerja, termasuk dimensi fisik dari tubuh manusia. Prinsip-prinsip mekanis yang mengatur gerak tubuh dan psikologi. Pendekatan motivasi. Pendekatan motivasi dimulai dengan asumsi bahwa pekerjaan dapat didesain untuk merangsang motivasi karyawan dan meningkatkan kepuasan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.